Saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan di sini Nitya masih bersama dengan ahli virologi Universitas Udayana dan juga seorang psikolog klinis, ada Prof. Ngurah Mardika dan juga ada Bu Cecil. Dan kita masih akan membahas soal topik kita hari ini, coronavirus masih ada di tahun 2021 ini. Kita nggak terasa loh Prof, Bu Cecil udah segmen terakhir. Kalau kita berbicara soal virus corona memang tidak ada habisnya ya. Mudah-mudahan segera berakhir lah. Ngapain lama-lama? Spokespersonnya yang menarik banget. Ngapain lama-lama? Menarik ya, dan informasinya juga semua yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, betul. Dan seperti yang sudah Nitya bahas tadi di segmen sebelumnya, kalau memang sekarang ini lagi viral, kalau katanya virus corona itu COVID-19 sudah bermutasi lagi gitu ya. Wah, itu lumayan menegangkan. Sebenarnya gimana sih Prof, virus ya, tidak hanya virus corona, mungkin mekanisme gimana sih sehingga dia bermutasi, itu gimana Prof? Pertama, virus itu adalah makhluk genetik yang karena apalagi virus RNA, dia tidak punya mesin, dia harus mempunyai mesin untuk mengcopy gennya sendiri. Mesinnya namanya enzim RNA polymerase atau RNA polimerase. Sedangkan virus DNA seperti virus cacar, dia menggunakan enzim sel. Enzim sel kita itu luar biasa. Kalau salah diperbaiki. Nah, virus RNA ini ya mesin fotokopinya itu error prone, jadi mudah sekali membuat error, sehingga kalau salah dibiarkan. Itu yang disebut mutasi. Perubahan gen berubah, protein berubah, sifat-sifat bisa berubah. Tetapi tentang mutasi ya, ada dua hal yang saya ingin singgung. Pertama, saya justru berharap virus ini bermutasi menjadi tidak ganas. Jadi mutasi itu bisa menjadi lebih ganas, bisa menjadi tidak ganas. Tidak selalu menjadi lebih ganas. Tidak harus selalu. Itu yang sering beredar di masyarakat sekarang, Prof. Dan yang saya sekali lagi, mutasi dia itu terjadi pada setiap detik. Begitu menginfeksi orang, peluang mengalami mutasi lebih besar. Nanti bagaimana caranya nanti kita lihat. Nah, sekarang artinya saya justru berharap virus ini bermutasi tapi menjadi lebih jinak sehingga pandemi selesai. Nah, yang terjadi sekarang dengan strain Inggris yang konon sudah dideteksi di Amerika dan dideteksi di Singapura itu adalah simulasi komputer bahwa mutasi ini berindikasi menular lebih mudah antar orang. Menular lebih mudah. Itu saja. Baru simulasi komputer, belum ada data sama sekali yang mengatakan virus ini memang mudah menular antara orang. Inggris bahkan mengatakan Perdana Menteri Inggris 70% lebih mudah menular. Belum ada data. Yang ada datanya adalah kasusnya meningkat di belahan bumi utara, Inggris, Jerman, sampai kemudian Amerika. Kemudian ini diasosiasikan orang karena perubahan mutasi. Saya melihatnya lain. Saya melihat ada satu faktor lagi yang orang barangkali lupakan, yaitu faktor iklim. Pada waktu musim dingin, orang akan berkumpul di suatu ruangan untuk mencari kehangatan dan cenderung tertutup karena memang pakai pemanas, dan di sana sehingga penularan akan mudah terjadi. Jadi sama sekali tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan untuk mutasi ini. Saya justru sekali lagi, saya ahli virologi, saya berharap virus ini mengalami mutasi. Segera menjadi virus yang tidak ganas. Kalau sudah begitu kita tidak butuh vaksin. Tidak butuh vaksin, artinya ngapain? Kita berharap nggak butuh vaksin ya, Dok? Ya, artinya begitu. Jadi kalau sudah bermutasi seperti virus influenza, lama-lama menjadi virus musiman, ya bisa kena flu biasa saja, kan gitu ya. Ini yang kita harapkan nanti. Saya COVID positif, ya itu biasa saya. Nanti, jangan sekarang dulu ya. Sekarang masih tetap harus protokolnya. Harus. Nah, sekarang bagaimana? Kalau misalnya karena mutasi tadi selalu dua sisi, lebih ganas, lebih ringan. Kalau lebih ringan kita asungkaro lah, syukuri lah. Tapi yang lebih ganas ini yang kita harus hentikan peluangnya. Caranya gimana? Ya, untuk dia bisa berubah, bisa tetap dua arah adalah dengan cara apa? Jangan ada kesempatan yang menginfeksi orang lebih banyak. Lebih banyak orang terinfeksi, lebih banyak peluang dia berubah. Lebih sedikit orang terinfeksi, lebih sedikit orang dia berpeluang bermutasi. Sehingga ya, mari kita jaga diri bersama dan keluarga, jangan sampai diri kita dan keluarga kita menjadi penular untuk orang lain. Ini kan dari segi agama apapun, kita mencegah orang lain tertular dari kita, itu sudah nilainya tinggi sekali. Gitu. Jadi itu. Jadi itu saya kira, jadi mutasi
baru hanya simulasi komputer. Iya. Belum ada data yang Belum pasti ada di ya. data sama. Dan kemudian yang kedua adalah ada faktor iklim yang berkontribusi dengan peningkatan kasus di luar negeri, Iya, dan tidak itu di Indonesia. Belum tentu Tidak sama di dengan di Indonesia. sini. Karena di situasinya Indonesia juga iklimnya ya. cenderung Ya, cuman tidak di berubah Indonesia, hujan luar dan negeri ya. panas Iya, ya. dan itu. Itu yang orang lupakan dan kemudian ya. Tetapi bahwa pemerintah kemudian melakukan penutupan negara dari semua dari luar, untuk sementara kita anggap positif dulu, Iya, itu mencegah keputusan yang paling bijak saat semua ini. peluang bahwa virus yang baru ini Menghindari lubang-lubang tadi. ya, itu. Harus diempat Kita ya, syukuri ditutup saja. Kita syukuri lubang-lubangnya saja. tadi. Iya, benar-benar. Iya. Ya, berarti memang itu keputusan yang terbaik saat ini begitu Iya, ya, iya. Prof. Kita ke Bu Cecil sebentar nih, Bu Cecil. Lagi ya. kaget saya. Bu Cecil tadi dikatakan bahwa memang ancaman ya atau sesuatu yang tidak pasti itu membuat kita merasa stres karena itu merupakan suatu ancaman. Nah, gimana sih Bu Cecil caranya supaya ancaman itu kita olah menjadi sebuah perubahan perilaku yang positif? Kalau dari Iya. psikolog itu seperti apa, Bu Iya, Cecil? kekuatan itu kan ada di pikiran gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ini kan situasi nggak harus terus tetap gitu ya, stagnan gitu. Nah kecenderungan kalau kita melihat, oh pokoknya kebiasaan saya gini gitu ya. Kalau terus pokoknya gitu ya, kan kita nggak bisa fleksibel. Padahal pandemi datang, tapi kita maunya pokoknya kumpul terus gitu ya, kan repot gitu. Jadi yang dikatakan bahwa kita ini harus sadar kemampuan berpikir kita ada protokol yang harus dilakukan. 3M. Iya. Ya, 3M. Ya 3M, kan? menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. jaga jarak. Oke. Nah, jadi inilah pemikiran-pemikiran sadar di mana manusia mampu untuk memilih tindakan dari dirinya sendiri. Artinya, manusia ini, kita ini masing-masing harus mencintai diri kita sendiri. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, kita akan menjaga kesehatan kita. Kalau kita menjaga kesehatan kita, orang di sekeliling kita juga Pasti sehat. sehat. 3M. 3M itu perubahan perilakunya itu gitu Iya. ya. Jadi Iya. memang kita harus mencintai diri sendiri ya. Kalau sudah mencintai diri sendiri Betul. otomatis protokol kesehatan juga akan Ciri orang yang mencintai diri sendiri, perasaannya selalu happy, pikirannya selalu positif, imun tubuhnya bagus, dan biasanya tubuhnya sehat. Begitu, Dok? Asungkara Asungkara, seperti kita iya. bertiga di sini. Yes. Imunnya positif begitu ya. Iya. Perasaan juga selalu riang, senang tapi tetap dengan protokol Tertawa kesehatan. terus ya. Tertawa Iya. terus. Oke, Prof terakhir Iya, Prof iya. statementnya untuk pemirsa di rumah supaya lebih menjaga kesehatan di tengah pandemi ini. Oke, pemirsa, pandemi masih terjadi di tempat kita, di sekitar kita, dan aktivitas virus masih sangat tinggi di Indonesia dan di belahan dunia lain. Mari kita tahan diri, mari kita tetap semangat untuk menjaga 3M, tapi 3M plus. Jadi 3M plusnya adalah bersama-sama, disiplin dan bersama-sama. Kalau tidak ada kebersamaan, ada sebagian orang yang tidak disiplin, maka virus akan bersirkulasi di sana, dan orang yang taat itu yang disiplin akan terkontaminasi dari baju, dari rambut, dari pakaian, kemudian entah tidak disengaja, kemudian bisa menularkan orang-orang di sekitarnya, termasuk orang tua, termasuk anak-anak. Jadi mari kita lakukan bersama-sama, dan kemudian mari berdoa, pemerintah kita mengusahakan semaksimal mungkin sejumlah 70% kebutuhan vaksin untuk Indonesia, dan untuk Bali itu hanya 70% kali 2, jadi sekitar 6 juta dosis kita butuh Bali, maka pandemi sudah akan berakhir di Bali, dan kemudian ekonomi kembali seperti sedia kala. Ini mari kita harapkan pemerintah mencari segala daya, segala usaha untuk memenuhi kebutuhan nasional dan kebutuhan daerah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Mari, dan selebihnya itu adalah tetap beraktivitas, tetap semangat, dan tetap bervisi. You are safe, Anda selamat. Oke, you are safe, Anda selamat, luar biasa. Terima kasih banyak Prof Ngurah Mardika, Bu Cecil, sharing hari ini sangat luar biasa, mengawali tahun dengan hal-hal yang positif, dengan informasi baru yang edukatif juga, sehingga tidak muncul lagi tadi ya distorsi informasi gitu, yang bisa menyebabkan kecemasan-kecemasan, kemudian stres, yang nanti juga akan berdampak pada imun tubuh kita. Betul. Sukses selalu Prof dan Bu Rajang, Cecil. sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing Rajang, lagi, dan mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun 2020. Pasti, Selalu. harus.
Selalu. Harus. Baik, Nih. dan saudara itu dia tadi sharing kita hari ini bersama dua narasumber kita tentang topik kita hari ini bahwa coronavirus masih ada. Tapi telah yang tadi kita diskusikan bahwa kita semua tidak perlu khawatir. Yang penting kita semua tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M dan juga jangan lupa untuk tetap berserah kepada Tuhan, tentunya dengan cara menyayangi diri sendiri untuk bisa melaksanakan semua anjuran pemerintah dan juga untuk melaksanakan pola hidup sehat untuk menjaga pola dan juga daya tahan tubuh kita. Dan itu yang mengingatkan kepada saudara-saudara di rumah bahwa tayangan ini juga kembali dapat Anda saksikan di channel YouTube kami di Kompas TV Dewata Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Jangan lupa juga untuk add Facebook kami di Kompas TV Dewata dan juga follow Instagram kami di Kompas TV Dewata. Saya Dewi Nitya, mewakili setiap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan jangan lupa pesan Ibu untuk mentaati protokol kesehatan. Om Santi Santi Om. Sukses semua Prof, Bu Cecil, luar biasa.